Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu Yengki India Sulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini ya. Nah, kali ini kita akan memberikan rekomendasi HT waterproof 10 watt dan 5 watt ya. Jadi ini ada HT waterproof 10 watt dan 5 watt untuk pertengahan tahun 2025. Jadi ini pertengahan semester ya, 2025 akhir ya. Mungkin ini akhir ya, udah ya, semester apa akhir ini ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kita akan memberikan rekomendasi buat teman-teman semua, karena banyak HT yang bermunculan di pasaran tapi tidak semua waterproof teman-teman ya, tidak semua waterproof, dan itu akan kita informasikan kepada teman-teman semua untuk rekomendasinya. Dan sekali lagi buat teman-teman yang akan membeli atau menggunakan HT yang mungkin pemula ataupun yang sudah profesional ya, kalau sebelum Anda membeli sebaiknya Anda lihat dulu review-review yang ada di sini ya, di channel kita. Jadi sebaiknya Anda lihat dulu reviewnya. Nah, ketika itu sudah sesuai ya, Anda bisa langsung membelinya seperti itu teman-teman. Jadi supaya tidak Anda kecewa. Kadang-kadang kita hanya melihat video pendek tapi kita nggak tahu apa yang ada dalam HT itu ya. Jadi kita harus cek dulu apakah sesuai, apakah bisa. Jadi kadang-kadang saat ini kan banyak ya yang menjual HT tapi hanya tampilan awal saja, jadi tidak tahu dalamnya seperti apa teman-teman. Nah, kali ini saya merekomendasikan kepada Anda semua sesuai dengan pengujian dan sesuai dengan apa yang udah pernah kita review. Dan nanti di link deskripsi akan saya tampilkan untuk video-video reviewnya, untuk linknya videonya ya. Jadi buat teman-teman nanti mungkin yang baru nonton video ini, nanti bisa diklik aja linknya di situ untuk nonton videonya. Dan kita juga nanti akan menyertakan link pembeliannya. Jadi link pembelian dari HT-HT yang ada di sini teman-teman ya. Oke. Sebelum kita merekomendasikan kepada teman-teman semua ya, tentunya ini rekomendasi dari saya ya, bukan berarti harus mutlak Anda ikuti teman-teman. Jadi ini rekomendasi dari saya yang mungkin bisa saja salah, tapi paling tidak Anda punya acuan untuk menentukan sebuah pilihan. Nah, untuk itu sebelum kita mulai, kita ngopi dulu, kopi hitam dulu ya, supaya jos. Bismillah. Sekali lagi. Alhamdulillah, nikmat banget kalau kopi pagi-pagi ya. Oke teman-teman, langsung aja kita akan memberikan rekomendasinya buat Anda ya di kesempatan kali ini. Nah, mungkin saya akan balik kameranya supaya Anda bisa lihat secara detail untuk radio yang kita rekomendasikan. Oke, keep stay tune, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, jadi rekomendasi kita yang pertama jatuh pada pilihan Wearcom Wear 88 Plus Spot Radio teman-teman ya. Jadi HT ini dari sejak kemunculannya memang sampai saat ini masih menjadi yang terbaik ya untuk Wearcom Wear 88 Plus Spot Radio. Jadi ada dua teman-teman yang bukan yang sport ya, yang plus juga bagus ya. Dan ini yang sport radio teman-teman. Jadi bagi teman-teman semua, kalau Anda membeli radio ini nggak bakalan rugi ya, karena ini audionya cukup mantap sekali. Jadi untuk volume dari mikrofonnya, jadi mikrofonnya itu kalau kita untuk ngomong itu antep teman-teman ya. Jadi ini memang Wearcom ini cukup oke ya untuk komunikasi ya. Dan tentunya dia juga waterproof teman-teman ya, karena dia sudah waterproof sehingga kita aman untuk memegang radio ini, Wearcom WR88 Plus Spot Radio ya. Jadi kalau memang kita gunakan ya, kita bisa celupin ya teman-teman, ini
langsung saya tenggelamin ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini Welcome WR88 Plus Spot Radio ini sudah lama teman-teman ya. Jadi mungkin, nah itu saya transmit dia masuk ya, dia hidup ya. Jadi radio ini mungkin baru pertama ya yang keluarin radio waterproof waktu itu ya, dari merek Cina ini baru pertama yang Welcome yang ngeluarin ya. Dan ternyata sampai saat ini Welcome ini masih oke teman-teman ya. Jadi Welcome ini masih oke. Jadi untuk pilihan pertama Anda kalau Anda pingin radio yang terbaik, ini adalah Welcome WR88 Plus Spot Radio. Jadi kalau yang plus gimana saja? Kalau yang plus saja tanpa Spot Radio gimana? Tetap bagus teman-teman. Sayangnya saya di sini barangnya nggak ada. Kebetulan pada saat ini saya tidak bawa ya, dan ada di studio ini sehingga saya tampilkan. Tapi kalau yang ini jelas oke teman-teman ya. Ya ini oke. Kita naikkan lagi dan tentu masih berfungsi secara normal ya untuk yang Welcome ini. Ya namanya juga kalau kita tes itu kan ya teman-teman, ini saya akan coba lihat, dengerin ya radionya apakah masih berbunyi. Trina Fizanti. Bu Trina, selamat pagi juga. Selamat pagi. Nah, masih normal sekali teman-teman. Jadi radionya masih normal sekali tanpa kendala apapun. Welcome WR88 Plus Spot Radio. Nah, buat teman-teman yang pingin meminang radio ini, nanti kita tampilkan link pembeliannya di deskripsi ya. Jadi silakan aja Anda bisa menuju ke link deskripsi, dan nanti reviewnya juga kita akan tampilkan link videonya. Oke, kita tinggalkan untuk yang Welcome WR88 Plus Spot Radio. Ini udah basah-basah. Nah, kemudian yang kedua itu jatuh ke SMP DMX 700, DM 700 ya, bukan DMX tapi DM 700. Ini ternyata juga oke teman-teman. Jadi DM 700 ini dari SMP. Ini saya sukanya radio ini cepat ya. Tuh, debutingnya sangat cepat. Nah, seperti itu ya. Ini SMP DM 700. Dan kalau yang tadi kan Welcome WR88 Spot Radio ya, sama-sama 10 watt teman-teman ya, sama-sama 10 watt. Nah ini kita tes juga ya, jadi seberapa mampunya dia mengarungi air ya teman-teman. Nah seperti itu. Nah ini DM 700 ya teman-teman, dari SMP. Nah ini juga oke ya teman-teman. Ini 3 standby juga, untuk layarnya sama dengan Welcome tadi, 3 standby. Namun kalau yang di SMP ini dia banyak fiturnya untuk tampilannya. Jadi di sini sudah ada kondisi baterai, berapa voltasenya, kemudian apakah dia mancar menggunakan tune. Ya, di sini ada teman-teman, tune transmit dan tune receive. Encoder itu berarti transmit, kalau decoder berarti receive ya gitu ya. Jadi itu ada terbaca di sini, dan di sini juga ada call sign dan pemilik radio bisa kita taruh di sini. Dan di sini juga ada frekuensinya. Kalau kita kasih nama di bawah juga ada namanya teman-teman. Nah, ini dia satu-satunya radio juga yang cukup recommended dari SMP DM 700 ya. Buat teman-teman yang membutuhkan radio ini, nanti kita akan tampilkan di link deskripsi ya. Jadi buat teman-teman yang bekerja di medan-medan ekstrim, kemudian mungkin takut HT-nya rusak, nah ini nggak ada masalah dengan SMP ini ya. Jadi Anda sudah bisa bekerja dengan sempurna dengan mic dengan menggunakan SMP DM 700. Ini kita bisa coba dengarkan radionya. Nah, ini ada sinyal masuk, jadi belum bisa ya, sebentar.
Kita coba. Nah, sebentar teman-teman, ini kayaknya ada sinyal masuk, jadi saya harus pindah dulu frekuensinya. Jadi ini untuk radio sebenarnya udah jalan ya teman-teman, udah bunyi ya. Cuman ini masalahnya ada frekuensi yang masuk, jadi kita coba squelnya kita naikin aja supaya tidak terganggu ya. Nah ini coba. Nah ini juga nanti. Nah jadi perlu perhatian ya terhadap guru-guru tersebut begitu ya. Jadi meskipun udah dicelupin, suaranya masih normal, mantep banget, sama dengan Wearcom tadi. Namun harganya lebih murah yang ini ya, SMP DM700 ya. Jadi tinggal Anda pilih yang mana ya untuk radionya. Oke, kita tinggalkan untuk SMP DM700 yang menduduki posisi kedua. Kemudian yang ketiga, nah ini ada lagi, ini yang ketiga. Ini ada Eracom RC68. Eracom RC68 teman-teman ya. Ini kita coba cek dulu. Kita akan celupin lagi teman-teman ya, kita celupin ya. Ini dia Eracom RC68. Ini juga waterproof teman-teman. Jadi ini juga pendatang baru yang, tapi kalau kita lihat bahwa untuk Eracom dengan RC68-nya ini lebih duluan dibandingkan yang SMP. Cuman karena yang SMP tadi mempunyai fitur lebih banyak dibandingkan yang Eracom, maka yang Eracom ini saya tempatkan pada posisi yang ketiga teman-teman ya, ketiga ya. Oke. Nah, kita akan coba ya, coba kita masuk ke situ ya. Kita hidupin lagi, kita coba hidupin lagi radionya. Supaya kita bisa lihat apakah yang Eracom ini masih bisa mancar, masih bisa menerima pancaran ya. Nah, masih bisa ya teman-teman, hidup ya tuh, masih hidup. Nih meskipun udah dicelupin sampai tenggelam full, masih hidup seperti itu teman-teman. Jadi untuk Eracom RC68 ini juga cukup mumpuni teman-teman. Jadi cukup mumpuni. Dan ini bisa kita tes ya, apakah radionya masih normal apa enggak. Kita coba. Nah, kita coba untuk radio teman-teman ya, radio. Ikan juga ya, Bu Eva ya. Iya, saya punya perhatian khusus kepada SDGs dan sudah. Ya, oke. Jadi untuk radionya juga masih oke teman-teman, nggak ada kendala macam-macam bermasalah gitu, nggak ada sama sekali. Jadi ini Eracom RC68 ya. Sekali lagi buat teman-teman, kalau mencari radio yang cukup mumpuni dari Eracom, ini adalah Eracom RC68 karena sudah waterproof. Oke, kita tinggalkan Eracom. Sekarang masuk ke selanjutnya yang keempat. Nah, ini juga pendatang baru teman-teman, Worton WR99. Jadi ini kemarin saya udah review juga buat teman-teman semuanya untuk yang Worton WR99. Jadi jangan ragu dengan Worton karena ini juga merupakan radio waterproof yang bisa Anda pinang. Jadi Worton ini juga cukup oke karena ini PTT juga udah plastik. Jadi semua ini yang kita tampilkan ini PTT-nya udah plastik semua ya, yang PTT utama ya. Karena dia ada yang dual PTT, yang tadi yang untuk Wearcom, karena SMP dan Eracom itu ada dual PTT, tapi PTT yang utama dia tentunya sudah plastik teman-teman ya. Jadi enaknya dipencet udah aman. Nah ini kita bisa cek teman-teman, kita akan masukkan ke dalam air seperti biasa. Kita akan celupkan untuk
Wharton WR99. Ini udah tulisan waterproof lagi di sini ya. Jadi kalau udah ditulis seperti ini terus nggak bisa dicelupin, wah itu berarti udah nggak bener teman-teman. Tapi kalau dia udah nulis seperti ini di sini, ya harusnya dicelupin aman ya. Ini kita celupin, set. Dia menyelam teman-teman, radionya menyelam. Kita coba tes transmit. Nah, masih bisa di-receive ya. Masih bisa di-receive oleh Wharton WR99. Nah, itu masih bisa nge-receive untuk pancaran kita dari sini ya. Tuh. Oke. Artinya untuk Wharton ini cukup worth it juga. Jadi dia menduduki peringkat keempat ya. Dan harganya memang dia juga cukup murah ya teman-teman. Cukup murah sehingga enggak terlalu memberatkan buat teman-teman untuk memilikinya ya, sehingga bisa kita gunakan Wharton ini. Nah, untuk link pembelian nanti kita taruh di deskripsi ya video ini. Tenang saja teman-teman. Nah, ini kita akan angkat ya. Ini mejanya jadi basah semua nih teman-teman ya, karena yang benar-benar real kita celupin ya. Nah, ini kita coba dengerin radionya. Oh, bukan ini radionya, yang mana ya? Nah, ini. Dimana dia punya waktu juga bersama keluarganya begitu. Jadi nilai-nilai yang mereka dapatkan di sekolah itu juga bisa. Ya, masih oke teman-teman ya. Masih oke, nggak ada kendala berarti untuk Wharton ini. Sebentar saya ambil lap teman-teman, ini basah mejanya. Oke, sambil saya lap nih. Jadi bener-bener real, ini basah ya. Jadi harus dilap dulu ini mejanya, karena radio ini sudah berkeringat penuh air. Oke, kita lanjutkan selanjutnya. Ini radio lama yang pernah saya review, dan itu hampir sama dengan SMP DM700 ya. Cuman ini bootingnya agak lambat. Ya, bootingnya agak lambat. Ini sudah saya on teman-teman. Jadi dia ada proses ya. Kalau yang SMP tadi cepat banget ya. Tapi ini juga oke lah ya untuk Dalcom DL9000 Pro. Oh ya, DL9000 Pro ini sudah Type C. Kemudian kalau yang Wharton ini belum Type C. Kalau yang Eracom sudah Type C. Kemudian yang SMP juga sudah Type C ya teman-teman. Kalau yang Welcome Wear Spot Radio belum Type C, tapi kalau kita beli baterainya udah bisa ada yang Type C teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita punya SMP atau kita punya Eracom, itu bisa taruh di sini baterainya, sama persis teman-teman. Jadi ini taruh ke sini, ganti-gantian juga bisa. Kemudian ini juga teman-teman, sama aja, ini juga bisa. Tapi ini beda konstruksi ding. Untuk yang kecuali ini ya WR99 ini beda konstruksinya. Jadi ini nggak bisa dicas dengan Type C, tapi beda konstruksinya. Nah, ini sudah Type C dan ini bisa juga gantian ya. Jadi Welcome, SMP, Eracom ini dengan ini sama aja. Jadi DL9000 baterainya sama sehingga mereka bisa gantian. Jadi kalau belum Type C, Anda punya radio ini ya udah, ini bisa jadi Type C gitu teman-teman. Oke, kita langsung celupin aja. Nah, belum dipindah frekuensinya ya, supaya kita mau tes. Nah, saya pindah dulu frekuensi. Nah, radionya berenang ya. Oke, kita tes ya teman-teman. Untuk yang Dalcom DL9000, terima sinyal ya, dia bisa menerima teman-teman. Ya, seperti itu. Itu Dalcom DL9000 dan mungkin nanti teman-teman bilang, Om itu sama nggak dengan apa ini namanya? Ada satu merek lagi yang lain itu sama aja teman-teman ya, sama aja yang dengan ini. Jadi kalau teman-teman melihat fisiknya sama ya sama, cuman beda aja mereknya ya teman-teman ya. Jadi yang menentukan itu biasanya mereknya, tapi fisiknya sama, ya kualitasnya pasti sama teman-teman ya. Jadi cuma beda merek aja ya, hanya beda-beda merek saja gitu. Oke, kita angkat ya, yang Dalcom ini.
Nah, ini sudah bermandi-mandi air dia Dalkomnya. Nah, kita coba tes untuk radio. Apakah radionya masih bisa berfungsi normal? Oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar. Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin. Jadi untuk Dalkom DL9000 ini juga cukup mumpuni teman-teman. Jadi untuk suaranya juga enak ya. Untuk radionya tadi enak banget suaranya. Nah, ini Dalkom DL9000 Pro untuk yang urutan ke-5. Nah, urutan yang ke-6 itu yang varian 5 watt ya. Nah, ini yang kira-kira satu-satunya ya. Kira-kira satu-satunya. Jadi ini dengan layar bening. Dengan layar bening, kemudian juga dia sudah Type C. Kemudian dia juga GPS, teman-teman, ada GPS-nya. Sehingga buat kita kalau tersesat ya, kita bisa ngecek GPS di sini. Jadi bisa ngecek GPS-nya supaya kita bisa tahu di mana posisi kita. Nah, seperti ini nanti kalau sudah ngelok ya, kalau sudah ngelok itu GPS-nya di sini akan ketahuan ya berapa derajat gitu, kita ada di sini ya. Oke, kita coba ya teman. Ini nggak tenggelam, tapi ini antenanya bukan ini sebenarnya. Kita ganti yang agak ringan ya. Karena ini berat teman-teman, ini antenanya bawaannya tidak seperti ini. Dia harus yang ringan ya. Ini berat ini. Ya, coba saya ringan. Ini kayaknya ringan ya. Ini lebih ringan. Oke, kita coba. Yang punyanya VK5 saya pasang di sini. Ini lebih ringan ya. Kita masukin teman-teman. Nah, dia nggak sampai di bawah ya teman-teman tuh. Dia nggak akan sampai di bawah karena Wearcom WR805 F805 ini dia memang dirancang untuk tidak tenggelam ya, tidak tenggelam. Jadi ini bisa nerima ya tuh. Jadi dirancang untuk tidak tenggelam teman-teman, sehingga Wearcom F805 Wearcom W lagi F805 ya. Ini benar-benar merupakan radio yang tidak bakalan tenggelam dan dia bisa mengirimkan sinyal ya. Ini ada sinyal sebenarnya, kalau alarmnya dihidupin ini hidup ya lampunya. Dia berkedip-kedip dan memancarkan sinyal untuk lokasi dia tenggelam. Kalau di luar misalnya GPS-nya hidup, dia akan mengirim lokasi ya. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk yang Wearcom F805 ini floating radio ini satu-satunya ya yang ada saat ini. Dan buat teman-teman yang membutuhkan ini, nanti kita akan tampilkan di link deskripsi ya. Ini hanya 5 watt teman-teman, hanya 5 watt. Tapi ya itu tadi keunggulannya, dia nggak bakalan tenggelam. Jadi buat teman-teman mungkin yang kerja di laut, di sungai, atau kerja di air-air gitu ya, takut HT-nya tenggelam ya, nyemplung ya, ini cocok ya, cocok Anda gunakan untuk yang Wearcom F805 ya, floating radio. Jadi nah ini oke, masih oke teman-teman. Dan itu asiknya apa, kalau yang floating ini dia sampai 800 bisa ngerisip teman-teman. Nah itu beda dengan yang lain-lain ini ya, beda dengan yang semua ada di sini. Ini spesial, dia bisa ngerisip 800 ya, bisa 800 900 dari 18, jadi 27 juga bisa ngerisip. Jadi kalau kita ketik 27 di sini juga bisa teman-teman ya. 27 misalnya 550. Oh enggak bisa. 27 enggak bisa teman-teman. Ya, yang bisa dari frekuensi VHF sampai di 800 900 ya. Nah, airband bisa teman-teman, airband bisa. Airband bisa di sini. Nah, airband bisa untuk ngerisip ya. Dan untuk radio yang ada di sini, ini semua airbandnya sudah bisa teman-teman ya, sudah bisa. Oke, kita tinggalkan untuk yang
Wercom F805 atau F0805. Ini satu-satunya teman-teman. Jadi kalau Anda cari itu nggak ada radio lain selain Wercom yang bisa floating ya. Sehingga Anda nggak perlu repot lagi nyarinya, nggak bakalan ada yang lain gitu ya. Sehingga pasti asli gitu ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya yang terakhir ya. Yang terakhir ini dari Berlin. Ini radio yang cukup murah ya. Tapi bukan murahan teman-teman. Murah tapi nggak murahan. Ini ada dari Berlin. Berlin tipenya apa ya Berlin? BL618 teman-teman. BL618. Jadi Berlin BL618. Nah, di sini kita bisa cek untuk tenggalaminnya. Jadi ini sangat simpel sekali. Jadi Berlin ini juga bisa kita program lewat HT-nya saja teman-teman, sehingga nggak kesulitan bagi teman-teman yang mungkin menggunakan Berlin ya 618. Dan ini satu-satunya mungkin ada dua antara ini sama ini juga bisa ya pakai lampu. Oh ya, untuk yang Wercom ini yang floating ya teman-teman ya. Ini satu-satunya radio yang lampu senternya terang banget ya. Ini sangat terang teman-teman. Jadi kalau saya biasa di rumah mati lampu gitu, saya gunakan ini yang floating ini untuk menerangi rumah saya ya. Jadi di dalam rumah itu kita terangin pakai ini. Terang sekali untuk lampunya. Nah, di Berlin juga di sini dia sudah oke. BTT-nya plastik, kemudian ini juga ada lampunya teman-teman ya. Cuman dia belum Type C, teman-teman. Dia belum Type C. Tapi baterainya juga lumayan awet lah ya. Baterainya lumayan awet untuk Berlin ini. Kemudian apakah dia bisa airband? Kita coba apakah airband bisa? Nggak bisa teman-teman, airband nggak bisa. Jadi yang bisa VHF, UHF, kemudian radio juga bisa ya. Untuk radio dia di sini ya. Sebentar, radionya. Nah, itu ada fungsinya, terus FM di sini baru bisa difungsikan untuk radionya. Nah, seperti itu. Jadi ini kita matiin lagi. Kita celupin teman-teman ya, kita celupin. Nah, sorry teman-teman, sedikit batuk ya, kita minum kopi lagi. Oke. Ya, kita lihat ya. Masih bisa receive ya. Tuh, saya transmit Berlin 618 ini juga bisa receive. Jadi satu-satunya radio yang murah, yang waterproof. Untuk link pembelian nanti kita taruh di deskripsi ya video ini. Nah, apakah masih bisa dengar radio? Mari kita tes ya teman-teman, kita tes. Apakah masih bisa dengerin radio? Jadi meskipun pemerintah berganti, tapi karena sistemnya sudah jalan, mekanismenya sudah jalan, siapapun bisa melanjutkan begitu. Betul, saya sangat sependapat. Bahkan di negara-negara yang sudah berhasil untuk melakukan school feeding itu. Oke, jadi untuk radio masih normal, masih berfungsi, nggak ada masalah teman-teman untuk Berlin 618. Jadi buat teman-teman kalau nyari radio yang waterproof, yang murah, ya ini 5 watt jatuh pada Berlin. Jadi sekali lagi buat teman-teman ya, ini HT-nya udah pada basah semuanya ini. Ada berapa HT? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, ini yang ke-7 teman-teman yang Berlin ini. Nah, itu dia rekomendasi kita untuk HT waterproof ya teman-teman, waterproof. Jadi kalau buat teman-teman yang nyari HT waterproof, ini yang sudah kita sajikan ke depan Anda semua untuk bisa menyimak. Oke teman-teman, itu dia rekomendasi saya mengenai HT waterproof ya. Jadi HT waterproof di sini ada yang kategori 5 watt,
dan kategori 10 watt. Tapi ini yang udah saya hadirkan sini adalah relay yang cukup mumpuni, teman-teman. Jadi ini masih berfungsi semua. Nah, hidup ya. Jadi kalau saya transmit semuanya masih hidup, teman-teman. Nggak ada yang mati. Jadi buat teman-teman semua yang ingin memiliki radio waterproof, ya, ini rekomendasi saya ada di depan meja ini. Tinggal Anda pilih mana yang sesuai budget Anda, mana yang sesuai dengan keinginan Anda, mana yang sesuai dengan kesukaan Anda. Jadi kadang-kadang kita butuh tapi kita nggak suka modelnya. Tapi kalau kita suka modelnya tapi kita nggak punya budgetnya, nah itu tinggal kita sesuaikan. Ini di sini ada yang 1 juta lebih, ada yang di bawah 1 juta, ada yang di bawah 700.000. Jadi tinggal Anda pilih saja yang mana yang sesuai dengan budget dan sesuai dengan keinginan Anda, teman-teman. Jadi kalau budgetnya cukup, keinginannya sesuai, maka itu yang terbaik dari pilihan Anda tentunya ya. Jadi di sini saya sajikan yang terbaik untuk Anda pilih. Tinggal pilih aja yang mana yang sesuai dengan budget, sesuai dengan keinginan. Sehingga ketika kita menentukan sebuah pilihan HT itu udah sesuai, nggak lagi kita setelah kita beli terus waduh tadi saya salah milihnya. Seperti itu, teman-teman ya. Oke. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekali lagi buat yang kerjanya ekstrim ya, kerjanya ekstrim dan nggak perlu lagi kita khawatir tentang hati kita, maka ini yang di depan ini sudah bisa mengakomodir pekerjaan Anda semua. Oke, sekian dari saya. Yang kecil itu yang Kinda Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, bye-bye.